Nah, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal buat konten masalah mengenai motor Beat ini ya, setelah pemakaian selama kurang lebih 1 tahun. Gimana sih rasanya pakai motor Beat Deluxe 2020 ya cuy ya. Ya seperti inilah untuk kondisi saat ini dari keadaan motor si Silverboy ya, Honda Beat Deluxe 2020, pemakaian kurang lebih selama 1 tahun. Nyantai, enak, nyaman, pokoknya mah gitu cuy ya. Kagak banyak minusnya tapi lebih banyak ke plusnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gue Sendi Ariansa di Siar Channel. Ya, kali ini masih bersama si Silverboy. Masih di lokasi yang sama ya, tempat legendaris Pasteur cuy, apalagi cuy ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal buat konten masalah mengenai motor Beat ini ya, setelah pemakaian selama kurang lebih 1 tahun. Gimana sih rasanya pakai motor Beat Deluxe 2020 ya cuy ya. Nah, untuk ngebahas masalah pengalaman gua selama menggunakan motor ini, kita bahas sambil di jalan aja ya. Ntar kita turunin dulu. Kita nyalain motornya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan dan diberikan rezeki yang berlimpah Allah subhanahu wa ta'ala. Ntar ini kayak panjang sebelah ya spionnya ya. Yang sebelah nggak sih? Ya sih lumayan ya, nggak apa-apa, beda dikit. Gaskeun cuy. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja dan gue sih di dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah, jadi pada konten kali ini gue bakal bahas nih masalah pengalaman gue ya, sharing aja, ini sharing pengalaman gue mengenai motor Beat Deluxe 2020. Ini tuh selama kurang lebih ya 1 tahun pemakaian, apa sih yang gue rasakan gitu cuy ya. Nah, jadi bagi kalian mungkin ada yang bingung juga, yang pengen beli motor Beat ini gitu, ini gitu kan, jadi bingung gitu cuy ya. Bingung gitu kan, kita harus tahu dulu nih rasanya seperti apa gitu kalau misalkan kita pakai ini gitu ya. Nah, di sini gue mau sedikit bercerita aja mengenai motor ini yang gue rasakan selama kurang lebih 1 tahun. Untuk enaknya aja, untuk enaknya ini motor masih benar-benar terawat. Itu gimana kondisi keorangannya juga ya, kalau misalkan orangnya emang apik itu bakal terawat. Nah, terus enaknya juga motor ini benar-benar irit ya. Gue pemakaian selama kurang lebih 1 tahun, motor ini ternyata benar-benar menghemat banget keuangan gue gitu cuy ya. Mulai dari bahan bakar, isi dompet gitu, bener-bener tidak menguras keuangan ya, enak banget. Terus untuk perawatan juga ini mudah. Untuk perawatan mudah, untuk masalah part aksesorisnya juga mudah, untuk part motor yang lain-lainnya juga gampang dicari. Semenjak dari gua kecelakaan waktu itu ya, ditabrak sama mobil Avanza pun, untuk mencari partnya juga ini sangat gampang sekali ya. Banyak banget part modifikasi, part aksesoris asli atau spare part yang lainnya di online shop itu banyak yang jual, jadi sangat mudah untuk mencarinya. Enak banget ya dibandingkan dengan merek lain atau brand lain itu ya, agak susah, harus inden gitu, harus nunggu beberapa hari, beberapa bulan gitu ya. Nah, kalau untuk motor Beat ini enak banget ya, jadi kita nggak usah susah-susah mencari gitu cuy, nyantai lah ya. Terus minusnya nih ya, kita bakal bahas minusnya. Untuk dari minus, ini motornya emang agak ngempos ya nih. Kalau dalam tarikan kayak gitu ini ngempos, apalagi di dalam tanjakan-tanjakan aja ya. Kalau misalkan di dalam tanjakan penggunaan ke daerah pegunungan gitu ya, itu minusnya emang kagak ada tenaganya gitu cuy. Sampai sekarang loh, sampai sekarang ya udah kurang lebih 1 tahun, tenaganya emang kurang cuy kalau misalkan untuk motor Beat Deluxe 2020 ini. Ya seperti itu sih, paling minusnya itu doang. Terus ya paling utama sih itu ya, kagak ada tenaganya cuy kalau misalkan di tanjakan. Tapi kalau misalkan kalian emang yang ingin lebih bertenaga, kalian bisa main kirian, racik sendiri gitu kan ya. Bisa main ngoprek-ngoprek sendiri lah, apa yang harus diganti, entah roller, entah apa gitu. Gua juga nggak paham, karena motor yang gua pakai ini, si Silverboy ini hanya untuk harian ya, bukan untuk kebut-kebutan. Jadi it's okay, no problem, gak masalah. Mau ini tenaganya pelan gitu kan, mau tenaganya kencang, ini standar-standar aja. Gue real clear ya, menikmati gitu cuy, kenyamanan motor ini. Nah, terus untuk plusnya lagi, ini nyaman banget gitu cuy, kalau misalkan kita boncengan gitu ya sama yang di belakang gitu, aduh nyaman banget. Ini nggak sampai nungging, nggak sampai licin, nggak gimana-gimana gitu ya. Untuk penggunaan sehari-hari it's okay, emang enak banget ya cuy ya. Nggak ada lagi sih. Terus apa ya, selama kurang lebih 1 tahun sih nggak ada masalah sih dari keadaan motor ini, kecuali waktu gue terjadi kecelakaan ya, itu kerusakan emang real terjadi karena keteledoran orangnya gitu ya. Keteledoran ya, sebuah kecelakaan kan tidak ada yang tahu gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk kondisi keadaan yang
rusaknya gara-gara pemakaian itu nggak ada sih, menurut gua nggak ada ya, karena gua penggantian oli juga rutin setiap 2000 km, bensin juga tiap itu diisi, tiap kosong diisi. Terus masalah lampu atau dan lain-lain nggak ada masalah sih ya. Jadi pada kesimpulannya, kalau misalkan kalian yang mau beli motor ini enak-enak aja cuy, nggak ada masalah ya. Kalau misalkan kalian masih mempersalahkan untuk tenaga, ya kalian mikir 2 kali lagi aja gitu cuy. Karena motor Beat ini bukan untuk kebut-kebutan, bukan untuk kencang-kencangan. Motor Beat ini emang diproduksi oleh Hondanya untuk aktivitas sehari-hari gitu cuy. Jadi kalian jangan komplain masalah kalau tenaganya emang kagak sekencang yang lain gitu cuy ya. Gitu cuy. Kalau menurut gua sih worth it ya, worth it cuy. Worth it banget, makanya gua beli motor ini juga karena ini emang buat gua usaha sehari-hari ya, dan kayak gini, konten kayak gini gitu cuy. Bisa ngumpul sama teman gitu ya, bukan untuk gengsi-gengsian gitu cuy. Ya seperti itulah cuy ya. Untuk part modifikasinya pun ini dulu ya, awal waktu pertama motor ini keluar, untuk mencari part aksesorisnya itu susah cuy, susah banget. Tapi sekarang kan karena sudah bertambahnya tahun, part aksesoris sudah dibuat, jadi ini sekarang sudah mulai lebih mudah mencarinya ya cuy ya. Ya seperti inilah untuk kondisi saat ini dari keadaan motor si Silverboy ya, Honda Beat Deluxe 2020, pemakaian kurang lebih selama 1 tahun. Nyantai, enak, nyaman, pokoknya nyaman gitu cuy ya. Kagak banyak minusnya tapi lebih banyak ke plusnya ya. Ya pokoknya kalau misalkan kalian ingin membandingkan dengan motor 110 cc lainnya, kalian bisa membandingkan, dan motor ini sangat ringan banget. Ringan seringan-ringannya ini, aduh. Kalau misalkan tadi gua di jalan layang ya, jalan Pasopati, ada angin aja ngegelebeng, udah cuy, badan gue tuh kayak kegoyang-goyang gitu, kagak bisa menyeimbangkan. Soalnya ini motor benar-benar sangat ringan banget ya. Dan kalau nggak salah ya, dari rangkanya itu sudah menggunakan rangka ESAF ya. Dari untuk Honda Beat Deluxe 2020 sudah menggunakan rangka ESAF, makanya ringan banget. Sudah di-upgrade, terus ada idling stop, lampunya sudah LED, berbeda dengan Beat yang sebelumnya gitu cuy. Oke, ini kita mau lurus dulu bentar cuy. Aduh, ini mobil kemana sih? Ya elah, di depan ada Pak Pol juga. Kita nyalain lampu. Oke, bentar sabar. Ya. Aduh, pagi-pagi udah ada yang ditilang pemirsa ya. Ya jadi seperti itu sih untuk pengalaman gua kurang lebih selama 1 tahun. Jadi kalau misalkan untuk masalah worth it atau enggaknya, menurut gua ini worth it ya. Yang mau beli silakan gitu cuy, kalian bisa langsung ke dealernya, atau mau beli bekas juga bisa ya, ke beberapa cabang gitu cuy. Ya segitu mungkin ya pengalaman gua selama kurang lebih 1 tahun menggunakan motor Beat Deluxe 2020 warna silver ini. Pokoknya semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua, bisa mengedukasi kalian semua, dan bisa menghibur kalian semua juga. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe channel ini agar terus berkembang menuju ke puluhan ribu subscriber. See you next video, goodbye, peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.